kita jaga adab-adab di dalam majelis. Karena amalan apa saja tanpa menjaga adab nanti barokahnya hilang. Para sahabat beramal habis-habisan, tetapi Allah SWT menasihati mereka, kalau kamu tidak menjaga adab kepada Nabi, habis semua amalan kamu. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qaul kajahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Hai orang-orang beriman, jangan kamu keraskan suara kamu di atas suara Nabi. Kalau bicara dengan Nabi jangan seperti kepada yang lain. Ang tahbatu amalukum wa antum la tash'urun, hancur amal kamu sedangkan kamu tidak merasa. Ya, adab ini penting. Kita sekarang ini belajar adab kepada ilmu, kepada para ulama. Ini bagian dari adab kepada Nabi. Karena ilmu yang kita pelajari ini ilmu dari Nabi. Nah, nanti di rumah adab kepada orang tua, adab kepada keluarga. Supaya keluarga kita ini barokah, kita jaga adab. Jangan sampai kita berbuat sesuatu yang tidak memuliakan kepada orang tua kita. Ulama-ulama dulu itu kalau di rumah itu ada makanan yang sudah dilihat oleh ayahnya atau ibunya, nggak berani makan. Kenapa? Karena khawatir ayahnya, ibunya itu ingin makan makanan itu. Kalau dimakan nanti bisa tidak mengenakkan kepada ayahnya dan ibunya. Kalau kita punya adab kepada orang tua, nanti insya Allah rumah kita ini kan barokah. Al-akhul akbar bimangzilatil ab, saudara tua, kakak laki-laki maupun kakak perempuan, bimangzilatil ab, kedudukannya seperti ayah. Kakak perempuan kedudukannya seperti ibu. Maka kita harus jaga adab kepada mereka supaya keluarga kita ini barokah. Insyaallah. Begitu juga menjaga adab kepada adik-adik kita. Kita sayangi adik-adik kita, kita jaga adab kepada mereka supaya kita mendapatkan barokahnya. Barokah itu apa tuh? Kebaikan-kebaikan yang tidak kita kira-kira. Adab ini penting. Nanti kalau kita naik bis, naik kendaraan, adab naik kendaraan, doa-doanya. Ini penting supaya kita ada barokahnya naik kendaraan itu. Banyak orang dapat hidayah karena naik kendaraan. Di situ ada orang-orang soleh, akhirnya mendapatkan barokah dari suasana agama yang ada di dalam kendaraan itu. Beberapa tahun yang lalu ada orang dakwah ini naik bis dari Solo menuju Yogyakarta. Di dalam bis itu dia berkenalan dengan satu dosen UGM. Ngomong-ngomong saja. Begitu turun dari bis itu dosen itu langsung keluar 4 bulan.
Kamu pikir begitu? Maka adab-adab dalam kendaraan kita jaga, doa-doanya. Kita bicara agama, jangan lalai. Ini naik pesawat, baca koran, baca majalah yang ada di pesawat, itu tidak baik, membuat kita lalai. Nanti kalau pesawatnya jatuh, kamu kemana coba? Ya kalau kita baca Quran atau baca taklim, ya, insya Allah kalaupun pesawatnya jatuh, kamu ke surga insya Allah. Insya Allah. Doa-doa kendaraan itu dihafalkan betul, ya, dan dibaca. Saling mengingatkan kita dalam kendaraan mengenai doa-doa naik kendaraan itu. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ayatnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim mursaha. Terus inna rabbi laghafurur rahim. Itu kata kiai saya, Kiai Muhajir rahimahullah. Kalau orang kok naik kendaraan baca bismillahirrahmanirrahim mursaha, nanti mengguling perasaannya kayak di air aja. Dan itu ada santri beberapa tahun yang lalu itu mau pertemuan wali murid itu bawa makanan dari Surabaya sana. Tapi dia baca ini bismillahirrahmanirrahim mursaha. Kira-kira di pertengahan jalan mobilnya guling. Tapi perasaannya santri itu seperti gulingnya itu di air aja. Jadi tenang-tenang aja walaupun semua itu kena gule semua. Karena bawa gule itu satu periuk gitu. Tapi nggak ada yang luka sama sekali. Semoga kamu selamat semua, ya. Di doa-doa itu dibaca ayat kursi, dibaca, ya. Pokoknya dalam perjalanan itu banyak doa. Dan kalau bicara agama. Di mana saja. Nanti kalau turun kendaraan pakai doanya Nabi Nuh itu. Rabbi anzilni munzalam mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbi anzilni munzalam mubaraka wa anta khairul munzilin. Supaya turun kita di tempat itu, di kampung kita, di kota kita itu barokah. Seperti turunnya Sunan Ampel ke Jawa. Akhirnya jadi asbab hidayah. Kamu nanti turun di Irian, turun di Wakatobi, turun di Aceh, turun di Momere, turun di mana? Rabbi anzilni munzalam mubaraka wa anta khairul munzilin. Ya Allah, datang saya di kampung ini ya Allah, datang barokah. Jangan sampai kedatangan kita di kampung itu malah jadi musibah. Kita datang ke kampung itu, kemudian amalan-amalan rumah kita hidup, kemudian masjid kita jadi makmur, kemudian orang-orang kampung situ pada suka dengan agama, pada ngaji, pada pesantren. Nah itu namanya datang kita barokah. Tapi kalau kita datang ke rumah, hari pertama sholat subuhnya terlambat. Hari kedua terawihnya separuh. Hari ketiga nggak tahu, semoga selamat ini. Ini namanya datangnya tidak barokah. Insyaallah